Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JJ Jam-Jam Mistis. Bersama saya Andri Wardani dan saya Sesta Permana. Bersiaplah rasakan jam-jam mistis bersama kami. Oke teman-teman, kembali lagi di konten JJM Jam-Jam Mistis. Oke, di episode kali ini kita mendatangi tamu. Tamu ini tamu spesial sekali dan beliau mempunyai pengalaman mistis saat pendakian ke Gunung Cikuray. Oke, untuk narasumber kita yang spesial hari ini, silakan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajendra dari SMA Telkom Bandung. Jadi gimana nih pengalaman mistisnya saat pendakian ke Gunung Cikuray? Jadi kan waktu itu udah lama kan, ceritanya udah lama juga. Kita tuh berangkat dari sini sekitar 14 orang. Sekitar 14 orang. Itu teh 8 cowok, Iya. sisanya cewek. Kita ke sana naik motor nih. Udah di plan kan naik motor. Ntar dari base camp yang bawah, kan ada 3 base camp kan? Lewat mana itu teh? Lewat Base camp. pemancar. Kan ada 3 base camp. Nah, di situ teh udah diomongin ntar kita naik apa sih? Kolbak. Oh ya, naik Naik kolbak. kolbak. Jadi sampai Garut naik motor, di Dan base camp di naik base camp naik kolbak. kolbak ke atas. Heeh. Ke base camp yang paling atas. Nah, tapi yang 2 motor itu benar-benar nekat, dianya pengen ini kan, pengen pengen naik motor. pakai motor sampai pengen. base camp. Nah, biarin lah, pertamanya biarin. Di situ teh kita udah berangkat kan sampai ke apa sih, base camp itu teh jam 11 jam 11 11 siang. 11 siang. Jam 11 siang kita naik dolak, mereka naik motor. Oke, gak apa-apa. Mereka duluan, pas di jalan mereka ada motor rusak, nggak bisa benar-benar nggak bisa dimajuin, dinyalain. Mogok. Nah ini teh yang kan berangkat 14 orang. Berarti 2-2 kan jadi 7 motor. Nah yang 2 motor maksain buat naik pakai motor. Yang 5 motor berarti 10 orang itu naik kolbak. Nah yang 2 motor ini siapa gitu? Yang berempat itu? Teman cowok-cowok. Oh, berempatnya Ya, cowok. berempat cowok-cowok. Nah, Di udah mogok terus. tengah perjalanan teh kan bawa teh kan, nah nggak ada wae. Nggak ada aja gitu. Gak datang. Tanya kemana? Ini motor apa mogok. Turun kan, yang cowok pada turun lagi. Nyusul turun. Dilihat, dibongkar sampai sekitar jam 1:30. Udah benar-benar pasrah motor. Mau di gimana? Motor mau disimpan di sini atau gimana? Datang kan orang situ. Turun juga sama. Udah aja cina mending masukin ranting kayu, angkat motor. Mikir lagi anjir, angkat motor ke ke atas, Ke base camp itu. ke base Itu camp. jarak dari motor mogok ke base camp itu masih jauh gitu. Lumayan kalau jalan 30 menit lah. Waduh, lumayan jauh ternyata. Mikir anjir. Udah ke hati lagi kan. Ini yang lainnya turun lagi, kurang personil turun lah. Nah, angkat sama pokoknya mah yang satu nunggu di atas, seorang nunggu di atas, yang cowoknya diangkat sama nyampe ke atas tuh jam 4-an. 4 sore. Ya 4 sore udah sampai base camp. Nah langsung yang lain packing segala, makan. Iya. Hujan Jam 4 sore itu tuh hujan. jam 4, jam ke setengah 5 Ya. hujan.
udah benar-benar hujan, langsung kabut hujan. Nanya kan ke base camp. Tapi itu posisi pas hujan tuh kehujanan atau neduh di base camp? Neduh di base camp dulu. Nah, nanya kan ke base camp. Ini mau naik nih gimana? Base camp ngelarang, benar-benar ngelarang. Posisi hujan. Kedua mau maghrib. Keadaan udah hampir gelap lah. Udah ngelarang nih. Konfirmasi ke anak-anak gimana ini? Mau diterusin naik apa? Ngecamp Dulu di base camp, ntar di summit. Mereka tetap nekat, udahlah biarin lah, naik aja sampai pos 6. Soalnya nggak terlalu jauh. Kan kalau di pos 5 perkiraan masih keburu ke pos 6. Nah, udahlah biarin. Datang lagi ke base camp semuanya minta naik. Ya minta naik. Oh, udah naik aja. Kita yang tanggung resikonya. Datang base camp, ngumpul yang ngejaga base camp. Udah benar-benar ngelarang. Udah simpen aja di sini karirnya, ngecamp di sini, ntar jam 12 malam naik summit. Langsung. Udah. Nah, datang kan rombongan dari yang lain. Sekitar 5 orang 6 orang datang. Saya bilang, udah aja bareng sama ini biar banyak, gak terlalu dikit. Biar bareng-bareng. Dan bos bilang, ya udah silakan, tapi besok pulangnya jangan sore, kata base camp. Ya. Oke, udah registrasi, siap-siap lagi, berdoa, naik bareng rombongan yang 6 orang tadi. Orang mana itu? Sempat kenalan nggak gitu? Enggak sempet, cuman apa sih, mau naik, ayo bareng gitu. Tapi Itu itu cuma teh- basa-basi doang. Tapi itu tuh naik ke puncaknya jam berapa itu deh? Naik ke Mulai nge-track. Ya, mulai nge-track jam 7, jam Oh. setengah jam 7-an, Jam 7 malam setengah 7-an, pokoknya setelah maghrib, mulai nge-track nih setelah dari gelap base camp. ya dari base camp naik. Keadaan bawa center cuman sekitar 4 biji atau 3 biji lah, Iya. kurang sudah center. Bawa HT kan depan belakang, bawa HT. Saya sana di depan, yang buka jalur di depan, yang orang berlima itu di tengah kan. Jadi ikut rombongan yang Iya. gitu. Jalan. Nah, teman tiba-tiba, udahlah kamu di belakang, HT kasih ke depan. Ya kasih kan ke depan, ya udah ayo kita di belakang nih. Makin jauh, makin pos 1, nemu pos 1, anak-anak udah bencar semua, nggak semua sih. Jadi misah 3, gitu. jadi 3 bagian. Jadi 3 kelompok. Ya jadi 3 kelompok. Yang 3 kelompok itu termasuk yang 5-an itu, Yang remaja. orang itu. Ya. Udah 3 kelompok. Udah kan udah dibilang ya jangan sampai berpisah, Ya. jangan sampai misah. Nah, ini kondisinya udah misah, tapi masih pada press. Lanjut pos 1 dari pos 2 serasa anjir bener-bener jauh itu, pos 1 pos 2 langsung naik. Tahu nggak itu jarak dari pos 1 ke pos 2 waktu kemarin nge-track itu berapa jam gitu? Lupa pokoknya sampai pos 2 tuh sekitar jam 9. Tapi itu deh keadaannya masih hujan atau udah enggak gitu? Di perjalanan ke pos 1 udah reda. Udah reda. Jalan pas nemu pos 2, akhirnya nemu pos 2 nih jam 9. Anak-anak kan udah mumpung lagi pada kumpul, Ya, cuman satu rombongan sekitar 4 orangan udah duluan. Oh jadi ada yang misah lagi? Iya, udah duluan. Nah, di HT nih, ini mau ngecamp di mana? Mau ngecamp di pos 2 apa di mana, kan yang landai nih? Mau ngecamp pos 2 atau di mana? Yang di atas bilang udah lanjut, bentar lagi juga pos 6 katanya. Kan baru pos 2 padahal. Mereka mah mikirnya 2 ke 6 cepat. Soalnya kan sebelumnya juga pernah ke sana. Ya. Keren cepat. Nah, setelah itu ya udahlah. Di situ keadaannya saya mah kamu kan. Ya udah sok, makan dulu, istirahat dulu, itu biarin lah duluan. Makan dulu, siap-siap. Nah, lanjut nih. Padahal itu udah maksa ngecamp di pos 2 ya. Ngecamp di sini.
pada nekat mau ke pos 6. Ya udahlah lanjut perjalanan pos 2 ke pos 3 udah benar-benar semua mental down, benar-benar down. Saya di belakang cuman bertiga nggak megang HT. Tak, di situ bertiga udah benar-benar kayak yang Tapi itu posisi bertiga cowok semua. Tapi kan tadi bukannya HT-nya ada di depan sama di belakang. di pos 2 mulai bencar, jadi Oh, jadi HT-nya yang megang HT-nya ke tengah. ke tengah, ke depan udah mulai bencar nih. Nah, udah di situ udah benar-benar bingung. Ini mau gimana, mau dilanjutin apa gimana? Keadaan yang di depan nggak tahu gimana, kita di belakang udah kayak wah, udah saling ngedorong diri sendiri. Iya. Ayo cepet. Itu teh sekitar jam 11-an lah. Jam 11-an. Nah, lihat waktu udah malam. Gak mungkin kan sampai pos 6, pos 3 aja belum nemu kan. Ingat pos 3 ada dengar hawar-hawar cerita kayak gitu. Jen tuh udah bilang ke mereka, pokoknya jangan sampai ngecamp di pos 3. Nemu landai langsung bikin tenda. Ya. Itu nggak benar-benar nggak nemu landai satupun yang bisa di camp lah. Ya. Kan kita bawa 2-3 tenda apa 4 tenda gitu. Benar-benar nggak bisa. lanjut sekitar setengah 12 ketemu nih pertengahan pos 2 sama pos 3. Ada Pokoknya di antara jalur pos 2 ke pos 3 kita ketemuan lagi bareng-bareng lagi. Mereka lagi istirahat. semuanya itu ber-14. Ya semua. Enggak. Yang berenam masih di depan, yang cowok yang berpisah itu di depan. Oh iya. Nah, kita ketemu ngomong nih, gimana ini? Udah kondisi udah gini semua, udah down semua. Mau dilanjut ke pos 6 apa ngecamp di pos 3? Kata mereka, senemunya di landai lah, nemunya di landai aja. Kagok soalnya. Jen mikir kan kan Jen bertiga di belakang, yang berdua udah kayaknya nggak mungkin buat naik lagi. Jen udah kayak nggak mungkin, bener-bener yang biasanya ini nggak terlalu biasa lah, ini bener-bener down bang, anjir, capek, takut, dingin, bener-bener. Jen bilang, ya udahlah kita bertiga ngecamp aja di sini. Ngeliat kan Jen ada kayak lahan gitu, kelihatannya kan gede. Buat satu tenda. Ya buat satu tenda kapasitas 4 paling. Ngecamp di sini aja lah. Kata mereka, udah lanjut aja bareng-bareng. Kalau ngecamp di pos 3 Jen nggak mau, kata Jen kan gitu. Nah, dikasih kan kayak tukeran perlengkapan nih. Mereka kasih tenda, kompor, kan bawa 2 kompor, ngasihin perlengkapan. Mereka ke atas nggak megang HT Jen. Ya yang bertiga itu mutusin buat ngecamp di situ, yang lain lanjut. Nggak bertiga, Jen teh nemu temen juga lagi tidur di pohon. Itu temen udah kayak down bener-bener down. Jadi dia tidur sendiri di pohon, nggak ada yang sadar, nggak ada yang sadar, laki-laki, nggak ada yang sadar dia tidur. Oh berarti yang perempuan mah lanjut? Perempuan ikut satu sama Jen. Jadi yang ngecamp di situ teh berlima, yang sisanya lanjut ke pos selanjutnya. Jen bangunin kan, udah di sini aja sama Jen. Ya udahlah Jen di sini sama cewek 1 orang lah. Apa? Kebikin tenda bener-bener space tenda, setengah tenda ini jurang, bener-bener. Jadi setengah tenda tuh ke jurang. Oh, ya. Frame nggak nempel gitu, nggak nempel ke. Tapi tidur masuk semua. Masuk, cuman pas bangun tenda udah bener-bener ngejorok ke jurang. Asalnya kita tidur lampu ada di atas kepala, tiba-tiba ada di kaki, anjir, udah bener-bener gitu. Bangun kan, Jen udah bilang ke mereka, ntar Jen nyusul subuh ke kalian. Pokoknya Jen subuh bakal naik ke puncak, semoga ketemu, kata Jen. Nah, packing semua. Oh udah subuh. Oh. Sarapan, packing. Nah, lanjut kita berdoa. Ini kan beban terlalu banyak,
air terlalu banyak, benar-benar berlebihan lah. Hmm. Jen bilang timun aja lah di sini sama beras, sebagian beras timun di sini. Timun kan, ditimbun. Kasih tanah kan. Udah berdoa, lanjut perjalanan. Gak jauh, sekitar 15 menit nyampe pos 3. Iya. Itu teh. Tiba nyampe pos 3. Gak sadar itu kalau nyampe pos 3. Jen ketemu sama mereka mau ngejemput tadinya, cuman turun lagi. kitanya keburu naik. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol lah. Apa ternyata di pos 3 tuh benar-benar banyak orang. Katanya di sini lebih rame, cenah. Gak takut di sini. Oke lah, mereka nggak bikin tenda, cuman bikin 2 tenda. 1 tenda lagi gak dipakai, gak dipasang. Dipakai apa sih? Ampar gitulah. Oh, Buat alas. alas. Mereka cuman kedinginan katanya. Karena udah pada gak bisa bikin tenda. Oke. Nah pas di situ kita makan, kan packing lagi. Udah packing semuanya, tarik ke puncak semua. Kalau ada yang nunggu di situ kan gak enak ya besi. Aduh, gak diajak ke puncak. Udah naik aja semua. Nah teman Jen yang dari Jawa, udahlah cenah, saya mah tunggu aja di sini sendiri bikin tenda yang kapasitas 2 Sendiri tuh sih. sendiri. Dia tuh bawa tenda kapasitas 2 ternyata. Nah, masang tenda kapasitas 2. Oh ya boleh, sekalian jaga barang-barang. Jen naik sekitar jam 8-an. Di situ naik benar-benar semuanya semangat jam 8 sekitar jam 10 setengah 11 sudah sampai puncak. Wah, cepat. Dari pos 3 udah sampai puncak. Nah, di situ pada diem lah biasa foto-foto, makan-makan sambil pada saling tunggu. Kan saling tunggu. Jam 12-an kita makan. Jam 1 udah turun lah kata Jen, turun. Tapi masih pengen ada yang foto-foto. Makin sore cenah katanya makin bagus. Oke. Jam 2-an, ayo turun cepet. Turun. Ya ayo semuanya turun kan. Di situ turun misah semua. Berdua. Berdua. Nah pas di jalur pos 7 ke pos 6 hujan benar-benar langsung. Nah itu Langsung gede. Langsung deras. Gede deras pisan. Di situ aja nggak nemuin yang apa sih Yang pendaki lagi, cuman paling yang 1-2 lah. Udah benar-benar tiba-tiba kosong gini. Wah, paling hujan katanya pada lari kan, asalnya waktu naik benar-benar penuh. Iya. Turun batu kosong pada lari. Dia ngomong udah Jar, kita iwan sambil nunggu yang di belakang di pos 6. Di belakangnya kan ada 2 orang cewek cowok. Iya. Sambil nunggu yang di belakang kata Anjar, ya ayo lihat di pos 6 nggak ada bersiapa-siapa, anjir benar-benar kosong itu pos 6. Oh nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah lanjut turun. Nyampe kan pos 3 semua kumpul pos 3. Mereka yang sambil nunggu yang di belakang kata Jen buat tenda. Kan kita buat tenda di pos 3 nih, kapasitas 4 sama 6. Semua ganti baju benar-benar harus keadaan seperti biasa lagi. Tapi pas di pos 3 udah reda. Belum, masih hujan, benar-benar hujan. Tapi masuk tenda dulu ya. Ya masuk tenda. Hangatnya. Ya, Itu teh masih sore atau udah malam itu? jam 3-an. Oh, masih sore. Masih sore jam 3-an. Di situ biar kering, biar nggak kedinginan, masak dulu, makan dulu, bikin teh lah apa santai-santai. Pas baru sadar yang camp teh cuman rombongan kita sama yang ikut pas 5 tadi. dari bawah, tinggal rombongan itu doang. Nah jam 3:30 Jan bilang ayolah pulang, udah keburu sore nih. Lupa kan nggak ngedengar yang dari base camp. Jangan pulang sore. Langsung ya udah cepet packing. Kita lagi packing. Datang yang dari pos 6, kan ada yang jaga di pos 6. Datang yang orang situ dari turun, si Abah. Ini cenah
barade UI atau bade naik atau bade ngendong apa sih bahasa Ngecamp. ya ngecamp lah. Ya mau ngecamp apa mau naik ke Mau apa turun, pulang, ya. gitu. Jangan bilang mau turun bah. Terus we cenah mending di dieu heula. Ke enjing cenah. Nembe turun. Nah, jadi si abahnya bilang udah Besok. di sini aja, mending besok dilanjut turunnya gitu. Soalnya kan keadaannya masih hujan, masih bukan apa sih? Gerimis lah. Ya gerimis masih beres hujan. Langsung kata si abahnya kalau benar-benar mau pulang cepat sekarang. Masih sama abah ditungguin biar bareng kan. Jen udahlah bah biarin duluan aja kan gak enak pasti wah nunggu bener-bener ditambah bawa temen yang bener-bener dia mentalnya gampang kan fisiknya udah bah duluan aja takutnya nunggu coba duluan kan jam 4 beres kita berdoa mulai start turun setengah 5 sore turun langsung gelap itu center tinggal nyisa 2 yang depan sama belakang kan yang depan yang paling belakang Kita teh turun teh udah maghrib berarti. jam setengah 5 masih sore. ya. Jadi yang di pos 3 masih di pos 3 cuman serombongan Oh. dia mutusin buat nginep lagi di situ buat ngecamp lagi pulang besok. Ngajian turun jam 5 dari pos 3 kan di situ bener penerangan udah redup itu kan apa sih Kabut. kabut belum kabut cuman udah agak paroek lah agak gelap turun kata Jen keluarin semua headlamp center biarin lah dari HP kan kata Jen HP pada habis bener-bener itu center cuma 2 yang berguna bener-bener berguna cuma 2 Jen udah dari belakang sama dari depan Jen paling belakang kan yang megang center itu bener kan rombongan panjang ya ini cuman yang kecayan cuman beberapa gitu. Ya. Jen gitu nyenterin ke depan ke belakang lagi ke depan terus bolak-balik gitu nah pas perjalanan gak lama dari pos 3 ke bawah nemu sama orang Cimahi katanya dari mana lah dari rombongan itu Jen haus kan air kan ditimbun di bawah ya sebagian yang sisanya udah habis dipakai teh apa segala Jen minta minum ngobrol-ngobrol semua istirahat di situ semuanya benar semuanya istirahat nah ngobrol kata dia ayo bareng cina ini center ada gak cina persediaan center Oh itu juga sama mau turun. ya turun ya udah ayo kata dia mereka nggak mau di belakang nggak mau di paling belakang masih Jen yang paling belakang mereka nggak tahu di depan atau di tengah lah Jen nggak tahu dan kita jalan nemukan pos 2 kita masih bareng-bareng di pos 2 masih bareng-bareng ngobrol-ngobrol kayak senyum-senyum gitulah itu posisinya ke pos 2 tuh jam berapa ya jam 8 masih pokoknya masih nggak terlalu malam lah jam 8 atau jam berapa lah nah pas ayo kata Jen mulai lagi dikit lagi dari pos 2 kata Jen dikit lagi paling sejam atau 2 jam soalnya sebelumnya Jen ke Cikuray dari pos 6 ke base camp bawah itu yang pos 6 kan di atas ke bawah cuman hampir sejam setengah turun Posisi tanah biasa gitu ya paling. biasa lari-lari biasa lah jam 8 lah paling sejaman lagi setengah jam kata Jen ayo semuanya semangat turun pas di jalan Jen baru sadar orang Cimahi kemana kata Jen Oh itu udah langsung nggak ada gitu. dia nggak tahu duluan atau Oh iya. Jen kata temen Jen mereka duluan katanya rusuh oh kan temen Jen benar-benar jalan istirahat benar-benar berapa langkah jalan langsung istirahat lagi Jen ngeburu-buru cepet gini teh turun jangan terlalu nyalse kata Jen itu teh jam 8:30 setelah perjalanan yang Jen baru sadar kalau orang Cimahi nggak ada jalan Jen pas perjalanan saya nemu kan Jen udah bikin patokan tiap mau berangkat atau mau pulang
bikin patokan nih. Kenapa belum nemu patokan yang mau deket pos 1 kata Jen. Jalan di situ temen bener-bener ngedown lagi. Dia udah buat istirahat, Jen bilang gak usah istirahat, langsung turun. Gak boleh ada yang istirahat kata Jen. Dia bener-bener jatuhin diri biar bisa duduk. Jatuh sakit. Jen angkat lagi, ayo cepet. Itu jam 9, jam setengah 10-an. Masih belum nemu pos 1. Jalan lagi. Dia jatuh lagi. Jen angkat lagi terus. Dia udah bener-bener down. Duduk kan. Jen baru nyadar. Kenapa sebelum nemu jalan yang dekat pos 1, Jen? Itu jam 10. Makin sini masih makin gelap kata Jen. Makin gelap. Jen di belakang udah nggak megang center. Jen kasihan kan ke cewek. Jen udah ini kasih apa sih? Center pegang. Jen di situ di belakang udah bener-bener ngeliat jalan. Ya Jen baiklah nincak jurangnya Jen gitu kan. Baiklah. Jen jalan. Udah semuanya udah wah udah kacau. Tapi di situ semuanya masih bareng. Yang berpisahnya cuman yang cowok-cowok yang berenam dari awal berpisah. Mereka emang benar-benar kayak yang nggak mau bareng gitu. Mereka pisah duluan, Jen ngehate kan, hati masih ada gitu, dia masih. Ih di mana masih jauh tuh? Iya guys deket pos 1. Dia bilang masih udah dekat pos 1. Ayo cepet Jen 20 menit deui. Jalan. Setengah jam gak nemu pos 1. Gak nemu asa jauh, bener-bener jauh. Gak nemu setengah jam. Jalan. Kan kalau di Cikuray emang bener-bener gak ada apa sih? Gak ada bacaan pos 1. Pos 1 emang gak ada, langsung ke pos 2. Tapi Jen ngelihat apa sih umpamainnya pos 1 tuh ada pohon yang jatuh miring gitu. Oh iya. Nah, Jen gak nemu pohon itu. Apa Jen tak sangka nemu. Jalan. Sekitar 40 menitan. Jen nemu pohonnya. Pos 1 cek Jen istirahat dulu. Jen istirahat. Pas maju, ayo cek Jen majukeun deui. Maju. Malah kayak seakan-akan pohon itu teh banyak nih. Si pohon yang tumbang itu. Iya, asa ada lagi gitu. Asa banyak pohon yang tumbang. Pohon kayak gitulah. Asa banyak pohon kayak gitu cek Jen. Masih positif thinking, biarin lah. Jalan sekitar pos 1 ke base camp kan dekat ya. Paling beberapa menit lah nyampe. Jalan sekitar setengah jaman. Udah capek Jen, tapi Jen lihat ada tower pemancar. Jen ngelihat itu. Oh itu tower pemancar. Kita udah deket nih. Ayo cek Jen teh. Mereka juga yang di bawah udah bilang, ih udah dekat cenah. Soalnya lihat tower pemancar itu. Udah lihat tower pemancar. Temen Jen yang bener-bener capek itu udah bener dia jatuh lagi. Dimarahin kan sama temen Jen. Asal wah bener-bener dimarahin bener gara-gara dia pura-pura jatuh kan. Jen tahu dia pura-pura jatuh biar istirahat. Dia udah dimarahin. Di situ udah benar-benar miscommunication. Nah udah gak saling ngobrol lah, saling kayaknya karena capek atau karena dia kenapa nggak tahu. Jalan lama-lama dia tahu itu towernya sangat deketin kan. Tapi nggak nyampe. Jalan terus. Asa agak masih jauh. Asa jauh lagi. Jadi pas jalan teh asa ngedeket, tapi Udah deket jauh lagi. Kan Jen nggak kelihatan tuh jalan. Jen ngeliat gitu, oh dekat. Oh iya. Ya ke jalan sambil, oh bener-bener kelihat jalan tanah, nggak kelihat tanah mah hitam. Jen jalan, ngeliat, oh cuman gitu, serasa ngedeketin tapi nggak nyampe. Jen dari pos 1 tuh nemu yang bacaan apa sih batas hutan itu apa
ada kan batas hutan atau apa Ya. Jen ini udah Jen teh udah benar ini 30 menit lagi kata Jen. Ayo 30 menit lagi Jen teh semangat, jangan istirahat langsung, nanti istirahatnya sekalian di pos kata Jen, di base camp. Jalan di situ benar-benar serasa jauh, yang asalnya paling juga kalau naik dari base camp ke bacaan itu tuh paling 15 menitan lah, 30 menit. Jadi kalau naik Gitu, apalagi itu. turun anjir ini benar-benar jauh. Dari situ asa balik lagi ke yang Jen ngelihat suka ya, asa balik lagi ke sebelum pos 1 gini. Oh iya. Anjir, nah Jen rasa Jangan muter-muter intinya. harusnya kan setelah bacaan itu udah gak ada pohon, udah benar-benar kayak mengurang. Nah ini Jen udah senang banget kan. Udah batas hutan nih kan, muter gitu. Jen jalan lagi udah teriak-teriak kan kayak gitu kan, kayak heureui bercanda. Jen muter gitu udah bener pohon kan bener udah mengurang, tapi tiba-tiba masuk hutan lagi. Jadi banyak lagi. Masuk hutan lagi. Masuk hutan lagi kata Jen. Padahal itu bentar lagi, udah benar-benar bentar. Ya udahlah, Jen masih nggak pikiran kemana-mana kan. Udahlah, ayo lanjut. Pokoknya pengen cepet-cepet datang ke base camp. Jen jalan lagi, itu sekitar jam 1-an lah. Jam 1-an. Itu malam. Wah, Masih lama. belum dapat, belum nemu base camp. Mira. Tiba-tiba itu yang di depan yang cowok-cowok kan udah benar-benar capek. Dia bilang, "Ya orang cenah geus teret pisan geus manggihan tangga," cenah katanya. Tapi Jen gak nemu-nemu. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Jen gak nemu-nemu trek tangga itu. Dan tiba-tiba ada yang nyenterin dari base camp kan. Nyenter gitu-gitu. Nyenterin. Itu yang nyenteran kata Jen teh. Pada diam dulu, Jen teh diam mula. Jen teh ada yang ngejar waktu, gak tahu dari temen Jen atau gak tahu dari base camp. Sama Jen biasalah kalau di gunung kan, gitu kan. Disautin. Ayo cek Jen teh gancang. Itu nges disenteran, Jen datang. Langsung kan nemu trek tangga. Nah di situ udah trek tangga, bener dapat base camp kan setelah disenter itu. Dapat base camp akhirnya. Jen teh kenapa tadi? Masih berpikirnya lah paling gara-gara faktor lama temen Jen kan. Bener-bener capek lah. Capek jatuh karena senter kurang, jadi jalannya benar-benar pelan Dikit-dikit gitu. Masih Jen pikir-pikir lagi, serasa nggak selama itu. Jen sebelumnya dari pos 6 aja yang dari atas cuman beberapa jam ke bawah, nggak sampai 3 jam 4 jam lah. Ini benar-benar dari jam 5, setengah 5 sampai ke bawah benar-benar lama. Nah Jen ya dimarahin di base camp. Nah cenah nurut bapak terus ya kenapa pada gak nurut sama saya, kan sudah dibilangin gak usah, jangan pulang sore kan kata base campnya. Ya Jen minta maaf lah segala. Udah nih pas di base camp itu temen Jen cerita, yang cewek sama yang cowok, katanya dia sama kayak yang cerita sebelumnya. Dia nemu monyet nih, tapi ya Jen anggap itu monyet biasa kan. Ya dia tuh nemu monyet, Jen kata Jen itu mah paling monyet. Ya, emang monyet habitatnya gitu. Tapi kata dia juga emang ngeliatin katanya kayak yang, tapi monyetnya gede gitu. Gak tahu biasanya lah, Ukuran normal. Jen pikir itu paling monyet biasa, tapi emang benar-benar monyetnya ngeliatin gitu kan, kayak yang mantau gitu. Mantau, kayak yang mantau. Jen kan kalau Jen muncak kemana-mana sebelumnya jarang ngeliat video apa nih yang hal seremnya kan. Malah buat kita doang kan. Nah Jen pas sudahnya Jen lihat, jadi emang benar-benar kayaknya gara-gara ngebandel kan pertama. Pos omongan kayaknya udah kayak kemana ngelantur lah. Gara-gara pertama maksain aja hari itu juga. Sama pulang sore. Kedua ngomongnya ngelantur kemana aja. Sampai ketiga dibilangin nggak boleh pulang sore, ini malah sore.
malah sampai kemalaman gara-gara gak nyampe itu gitu. Gitu paling. Oke Jen, makasih ya buat ceritanya Ya. Nah jadi gitu teman-teman, Jendra ini teman kita dulu waktu sering ngucap. Nah buat teman-teman nih yang mau juga cerita kayak Jendra di konten JJM, boleh di DM ke IG kita kreatif.18_ sama komen di bawah kalau mau ya. Oke mungkin segitu saja cerita JJM kali ini. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.